Baik, untuk pertama kali login menggunakan username dan password yang telah diberikan, ketik username dan password kemudian klik sign in. Pada halaman dashboard pertama kali Anda login, akan disuguhkan ada beberapa data, pertama okupansi dari properti yang Anda miliki, terus kemudian informasi jumlah tagihan yang terlambat, kemudian tagihan akan jatuh tempo, dan yang terakhir adalah tagihan yang sudah dibayarkan, lalu di bawahnya ada grafik tren tagihan tahun ini, sehingga kamu bisa melihat tren tagihan, pemasukan, terus kemudian tagihan yang belum dibayar, dan sudah dibayar per bulannya selama 1 tahun berjalan. Lalu grafik yang berikutnya adalah grafik okupansi per properti dalam persentase, di sini menunjukkan sebaran properti yang Anda miliki dan tingkat keterisian dari properti tersebut. Misalkan, ada kos Farhan, itu total kamar yang dimiliki ada 13, ada 1 kamar yang terisi, dan ada 12 kamar yang masih kosong, begitu seterusnya untuk properti-properti yang lain. Lalu kita beralih ke menu yang ada di sebelah kiri. Di menu ini ada 4 menu utama, ada dashboard, transaksi, setting, dan proses otomatis. Pada menu yang pertama ada beberapa submenu, yaitu submenu tagihan, submenu pembayaran, submenu penyewa, submenu properti, submenu unit, dan submenu notifikasi. Mari kita bahas satu persatu dari fitur submenu yang ada di transaksi. Yang pertama, kita mulai dari submenu properti. Submenu properti ini digunakan untuk mendata properti yang Anda miliki. Properti apa saja bisa dimasukkan di sini, ada beberapa kolom yang tersedia, action, nama properti, alamat, fasilitas, jumlah kamar, yang isi, kamar yang kosong, persen okupansinya, cara pembayarannya, dan keterangan. Ayo kita coba untuk mengisi satu data properti. Pertama isikan nama propertinya, lalu fasilitas dari properti ini apa, kemudian alamatnya di mana, keterangannya apa, dan cara bayarnya bagaimana. Ini nanti cara bayar akan terinformasikan ke penyewa, ketika sudah saat waktunya penyewa menerima tagihan di pesan WhatsApp yang dikirim, nanti penerima akan mendapatkan informasi, properti yang dia sewa apa, kemudian cara bayarnya kemana. Kemudian klik tombol simpan, nanti data akan tersimpan di daftar properti. Untuk menghapus bisa dengan menekan tombol hapus. Menu yang berikutnya adalah menu unit, di sini digunakan untuk menyimpan data unit dari properti tersebut. Misalkan, properti ini memiliki 10 kamar, maka 10 kamar harus didaftarkan di sini. Nama unitnya apa, kode unitnya apa, tipe unit, fasilitas, dan harganya. Keterangan, di situ ada kolom status, itu menandakan unit ini diisi oleh penyewa siapa. Mari kita coba isi satu contoh data unit. Pertama kita isi nama, kode unit, tipe unit, fasilitas dari unit ini apa, dan harga sewanya dari unit ini berapa. Kemudian isikan keterangan, pilih ini adalah unit dari properti yang mana, terus kemudian pilih penyewa. Kalau penyewanya kosong, pilih kosong. Kalau sudah ada penyewanya, silahkan pilih nama penyewanya. Tipe sewanya ini ada beberapa jenis tipe, yang pertama harian, mingguan, bulanan, tahunan. Periode tipe sewa itu diisi dengan angka. Misalkan tipe sewanya dipilih bulanan, dan di situ periode tipe sewanya diisi 1, itu artinya tipenya adalah setiap 1 bulan atau per 1 bulan. Lalu berikutnya adalah tanggal rutin bayar, di sini digunakan nanti sebagai acuan untuk penagihan otomatis dari sistem ke penyewa. Setelah itu tekan tombol simpan, maka data akan tersimpan. Menu berikutnya adalah menu penyewa. Menu penyewa ini digunakan untuk mendata para penyewa di properti Anda. Kita coba mengisikan satu nama, telepon, alamat, dan keterangan dari penyewa. Telepon ini harus menggunakan format 62, diikuti dengan nomor telepon dari penyewa. Nomor ini akan digunakan sebagai pusat informasi dari pengelola properti ke penyewa melalui WhatsApp. Menu selanjutnya adalah menu tagihan. Menu ini adalah berisi daftar tagihan dari para penyewa yang menyewa properti Anda. Ada beberapa kolom yang ada di tabel, yaitu kode tagihan, periode tagihan, nama properti, nama unit yang disewa, penyewanya siapa, jumlah tagihannya berapa, kekurangan uang yang belum dibayarkan berapa, tanggal tempo, status, kemudian ada informasi, notifikasi pernah dikirimkan berapa kali, apakah terkirim atau tidak. Untuk menambahkan data tagihan secara manual, bisa klik tombol tambah tagihan, nanti akan muncul form untuk pengisian data tagihan, mulai dari data unit atau penyewa mana yang mau ditagih, kemudian tanggal tagihannya kapan, nominal tagihannya berapa, tanggal jatuh temponya kapan, dan keterangan. Setelah itu klik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, nanti akan muncul informasi, penyimpanan berhasil, apakah Anda ingin mengirimkan notifikasinya sekarang? Jika ya, klik OK, sistem otomatis akan mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp ke penyewa. Kita pindah ke menu notifikasi, di sini berisikan daftar semua notifikasi yang pernah dikirimkan ke penyewa Anda. Anda bisa melihat notifikasi apa saja yang pernah terkirim dan status kirimnya bagaimana.
Lalu beralih ke menu pembayaran, di menu ini berisikan data pembayaran yang sudah dilakukan oleh penyewa berdasarkan inputan yang Anda lakukan. Setiap kali ada penyewa yang melakukan pembayaran, Anda jangan lupa untuk menambahkan histori data pembayarannya di sini. Selanjutnya adalah menu setting, di dalamnya ada submenu instansi dan submenu rekening. Submenu instansi berisikan informasi identitas pemilik aplikasi properti ini. Menu rekening berisi daftar rekening yang nanti akan terbaca di waktu mengisikan data pembayaran. Untuk melakukan setting rekening, Anda bisa melalui menu tersebut. Menu berikutnya adalah proses otomatis. Anda juga bisa melakukan klik manual generik tagihan, nanti otomatis akan menghasilkan tagihan sesuai dengan data sewa menyewa yang ada. Kita contohkan ada 2 tagihan yang sudah terbentuk, kita hapus, lalu kita coba kirim ulang menggunakan fitur proses otomatis, yaitu generik tagihan. Nanti akan muncul nama tagihannya berapa, bisa klik kirim notifikasi atau kirim notifikasi ke WA semua penyewa yang muncul di daftar ini. Fitur terakhir adalah ganti password, digunakan untuk mengganti password Anda. Setelah selesai digunakan, jangan lupa logout.